Horas, 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 damai Kristus bersama kita. Selamat pagi kawan-kawan semua. Selamat pagi aku ucapkan dari kota Medan. Saya Anak Batak kembali menyapa kawan-kawan lewat video ini. Barangkali video ini berguna bagi kawan-kawan yang membutuhkan video ini. Nah kawan-kawan, aku berkeliling di TikTok. Aku membuka-buka TikTok perdebatan lintas agama. Ada seorang non-Kristen yang menanyakan begini. Oke, kalau Injil itu ditulis oleh murid Tuhan Yesus, aku percaya. Nah, contohnya Injil Matius dan Injil Yohanes. Karena Matius dan Yohanes adalah murid Tuhan Yesus dari ke-12 murid. Nah, bagaimana dengan Injil Lukas dan Injil Markus? Bukankah mereka bukan murid Tuhan Yesus dari antara ke-12 murid? Apakah apa yang disaksikan mereka patut dipercayai? Nah, kira-kira begitu pertanyaannya kawan-kawannya. Karena ada 4 Injil, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, Injil Matius dan Injil Yohanes dia bisa terima karena kedua rasul ini adalah saksi mata pelayanan firman dan melihat sendiri Tuhan Yesus. Tetapi dia meragukan Injil Markus dan Injil Lukas karena kedua orang ini bukan murid Tuhan Yesus dari ke-12 murid. Nah, kawan-kawan, aku ingin menjawab. Oke, Lukas dan Markus bukanlah murid Yesus dari ke-12 murid, ke-12 rasul. Tetapi jangan lupa juga kawan-kawan, bahwa Tuhan Yesus juga memiliki 70 murid di luar ke-12 rasul. Tentu saja Alkitab mencatat Tuhan Yesus memiliki 70 murid. Nah, di antara ke-70 murid ini, disitulah tertera nama Markus dan Lukas. Nah, jadi ke-70 murid ini juga menyaksikan secara langsung pelayanan firman, juga menyaksikan secara langsung apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Kan begitu? Nah, akan muncul satu pertanyaan. Dari mana kau tahu kalau Markus dan Lukas ini adalah murid Yesus dari ke-70 murid? Nah, itulah kawan-kawan makanya kukatakan iman kekristenan adalah iman yang didirikan di atas batu karang, sebab tidak akan tergoyahkan. Kalau ditanya, dari mana kau tahu Markus dan Lukas itu adalah dua orang dari antara ke-70 murid? Maka saya akan menjawab dari tulisan bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja yang menulisnya adalah Hippolytus. Hippolytus tulisannya itu ada di Roma. Tulisannya itu ada di Roma, ia tepatnya di Vatikan. Karena pada waktu itu belum ada Vatikan, yang adalah keuskupan Roma. Nah, tulisan Hippolytus ini disimpan di museum atau katakanlah di perpustakaan kekristenan yang ada di Roma. Dan yang sekarang berganti dengan Vatikan. Nah, siapakah Hippolytus ini? Hippolytus ini adalah muridnya Santo Irenaeus, yang memang saksi mata dalam pelayanan Irenaeus. Irenaeus ini siapa? Irenaeus ini adalah muridnya Uskup Smyrna. Siapa Uskup Smyrna? Polikarpus. Nah, jadi Polikarpus ini siapa? Inilah yang diajar langsung oleh Rasul Yohanes. Jadi valid datanya. Artinya ketika aku mengatakan kalau Markus dan Lukas ini adalah dua orang dari ke-70 murid, itu berdasarkan dari dokumen yang ditulis oleh Hippolytus. Rasul Yohanes memberitakan Injil, dia membaptis seorang yang bernama Polikarpus. Polikarpus inilah yang menjadi uskup Smyrna. Polikarpus ini membaptis seorang murid yang bernama Irenaeus. Irenaeus inilah yang berbicara kepada bapak-bapak gereja tentang pelayanan firman setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan Irenaeus ini mempunyai seorang murid, tentu saja dia membaptis banyak orang, dan salah satu murid yang diajarnya langsung dan menceritakan kepada si muridnya ini tentang apa yang dilakukan oleh Polikarpus, itulah yang bernama Hippolytus. Dan Hippolytus inilah yang menulis bahwa Lukas dan Markus itu adalah murid Tuhan Yesus dari ke-70 murid. Dan dokumennya ada di Roma atau di Vatikan sekarang. Kalau kawan-kawan mau mengecek kebenarannya, ya silakan aja pergi ke Vatikan, ke Roma. Lihatlah di museum itu, di perpustakaan Katolik itu. Di situ masih tersimpan tulisan Hippolytus. Nah, aku minta maaf ya kepada saudara-saudaraku Katolik, kenapa aku memakai data-data Katolik untuk
memberitakan Injil dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan orang, karena memang sumber-sumber gereja mula-mula itu dari Katolik. Tentu saja yang memiliki hak untuk itu bukan hanya orang Katolik saja, tetapi juga orang Kristen seperti saya dari gereja Reform. Kan begitu. Jadi kawan-kawan juga tidak perlu memarahi aku atau menegur aku karena aku memakai data-data Katolik. Memang Katolik lah yang menyimpan semua data-data itu, termasuk dokumen yang masih disimpan oleh Santo Hippolytus. Hippolytus yang adalah murid Santo Irenaeus ini, dan Irenaeus adalah murid Polikarpus yang menjadi uskup Smyrna, dan Polikarpus yang menjadi uskup Smyrna ini adalah murid Rasul Yohanes, dan Rasul Yohanes adalah salah satu rasul dari ke-12 murid Tuhan Yesus, ke-12 rasul, salah satunya adalah Rasul Yohanes. Itulah Yohanes yang kita maksud. Jadi jawabannya adalah baik Markus maupun Lukas sama-sama menjadi saksi pelayanan firman. Jadi menurut ilmu pengetahuan pada zaman penulisan Alkitab, mereka berdua ini adalah orang yang patut dipercaya untuk menulis pelayanan firman. Di satu sisi mereka adalah saksi mata, dan di satu sisi mereka adalah orang Yahudi. Semoga kawan-kawan paham. Jadi iman kekristenan itu bisa dijawab dari Alkitab dan tulisan bapak-bapak gereja, karena semua sejalan, sinkron, tidak ada yang disembunyikan. Itulah iman kekristenan. Semoga video ini menjawab dan berguna bagi kawan-kawan. Horas, 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 damai Kristus bersama kita. Amin.